Kurang beruntung sih bro, ya kurang beruntungnya dalam artian saya ini cuman S3. SD, SMP, SMA. Sama bro, sama. Kadang-kadang itu masa kecil ya, memang karena kan background bukan orang mampu sih. Jadi kita boleh jadi orang sing nggak mampu, orang nggak punya uang gitu ya. Tapi satu, kamu nggak boleh berbohong, harus jadi orang itu yang jujur. Puji Tuhan komisi 60 juta cair. Total tim ya sudah 200-an sih. Halo guys, ketemu lagi di channel Ceritakan dengan saya Deki. Nah, tempatnya orang-orang berbagi cerita. Nah, kali ini kesempatan hari ini saya beruntung sekali ya bisa bertemu teman lama saya, ini namanya Heri buat teman-teman. Nah, Heri ini seumuran dengan saya, kita tamat satu SMA dan saya lihat Heri ini apa ya, orangnya tuh dulu tuh sama-sama nih sama kita SMA itu masih ya sama-sama kerucu-kerucu lah ya Heri ya. Kita masih ubel-ubelan gitu, nggak punya apa-apa. Terus sekarang ini profilnya kita udah berapa tahun SMA itu berarti sekitar 98 itu udah berapa puluh? Iya, hampir 20 tahun ya? 24 tahun. Nah, 20 tahun. Wah, saya ini mengikuti nih progresnya Heri ini luar biasa nih, dari nol, kemudian dia sempat sampai beli apartemen, kemudian beli apa, dan juga seringlah di Surabaya ini cukup terkenal sini Heri ini, termasuk di propertinya ini dia juga termasuk salah satu topnya properti lah di Surabaya ini. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk mengundang Bro Heri untuk berbagi nih ceritanya apa sih yang dia alami sampai bisa sampai titik sekarang ini. Proses tentu saya yakin ini punya banyak cerita yang menarik ya. Jadi di situ. Nah, ini mungkin Bro Heri bisa perkenalan dulu mungkin gimana. Oke, siap. Halo semuanya, saya Heri Tan, saya salah satu prinsipal di Brighton Champion Citraland ya, dan juga saya punya beberapa cabang-cabang juga ada di Citraland di Northwest, juga di beberapa kota-kota lainnya, Malang, Jogja, Kediri, Medan, Bandung. Ternyata banyak juga ya? Iya, banyak. Ya, kita banyak kota tuh. Saya kira nih cuma kamu pegang Citraland, ternyata banyak. Iya, jadi aku punya cabang itu banyak. Jadi ada di Malang, Kediri, Bandung, Jogja, Medan. Berarti termasuk prinsipalnya untuk? Iya, prinsipalnya juga. Oke. Jadi kita lagi ngembangin bisnis ke kota-kota juga. Kita ada 21 kota dan memang kita sedang mau fokus di Bali juga. Kita sudah punya tim juga di Bali. Oke. Mantap. Di Bali. Nah, gitu. Itu tentu perjuangannya nggak mudah tuh ya. Betul bro, kita udah lama loh, 24 tahun. Iya. Dulu tuh kamu masih kerjanya waktu di sekuritas apa iya, masih tahu. Nah, awal mula tuh gimana sih bisa sebelum ke properti? Mungkin awal-awal mungkin kamu cerita backgroundnya gimana? Ya. Oke. Dulu waktu kita kan SMA nih. Ya. Dan saya itu ya kurang beruntung sih bro, ya kurang beruntungnya dalam artian saya ini cuman S3. SD, SMP, SMA. Sama bro, sama. SD, SMP, SMA kita. Jadi ya teman-teman sing lain aduh kuliah rasanya pengen sih. Gitu kan ya akhirnya waktu itu nggak bisa sih karena nggak mampu lebih tepatnya. Bahkan waktu di SMA itu saya setahu saya satu-satunya murid yang kalau pembagian uang sekolah itu, bukunya uang sekolah itu saya paling singit-singitan karena susternya udah ngomong jangan sampai ke tahun yang lain gitu, karena uang saya sekolah kita dulu 125.000, saya cuma 25.000 bro, karena saya pakai surat keterangan nggak mampu. Mama saya nguruskan, susternya kebetulan baik banget waktu itu SMA kita ya, jadi suruh nguruskan surat keterangan nggak mampu, jadi uang sekolahnya cuma 25.000. Terus setelah lulus nggak jadi kuliah sempat cece ngamuk soalnya kan pengennya itu harapannya satu-satunya laki adik paling ganteng istilahnya ya pengennya kuliah tapi ya kak. Berapa saudara kamu? 4. Kamu nomor? Cece. Oh, bungsu. Saya sendiri paling kecil dan cowok sendiri gitu. Jadi lulus SMA luntang-lantung dulu? Kerja. Jadi waktu itu kan aku ikut bela diri sama barongsai. Jadi waktu SMA itu nggak pernah minta orang tua lagi wesan, karena aku sambil barongsaian jujur hobi dulu kan barongsai, wusu, dapat uang kan dari sana, dapat uang ya, mungkin itu salah satu cikal bakal hingga hari ini karena ya olahraga, terus karena olahraga kan sportivitasnya itu dijunjung tinggi ya. Jadi
kerja kerasnya harus junjung tinggi. Jadi ya itu mungkin cikal bakal. Oh, jadi pondasi fundamental untuk mental mindsetnya terlatihnya itu justru dari olahraga itu. Iya, dari olahraga. Dari kecil kan aku dulu tuh ikut jarum, badminton, terus waktu SMP itu basket, terus waktu SMA itu bela diri. Nah, waktu SMA itu ikut barongsai, ya udah enggak ada apa namanya? Enggak ada mau SMA juga setelah lulus, enggak ada uang, ya lanjut ke barongsai gitu. Lanjut full time barongsai, olahraga, sempat ngelatih juga dijadikan pelatih ke luar pulau. Jadi waktu lulus, aku waktu itu tugasnya ke luar pulau. Duitnya berapa gitu bro? Kira-kira barongsai? Di asumsi saya ini persepsinya ya kayaknya nggak banyak sih ya. Nggak banyak bro. Dulu itu satu kali show itu 20.000. 20.000. Tapi buat kita dulu 20.000 ya lumayan bro. Iya. Dan lumayan itu pun nggak cuman kelihatan satu kali show ya, tapi sebelumnya itu kan latihannya kan panjang. Iya panjang. Terus waktu barongsai itu 1 bulan itu ya ngumpulin uang mungkin bisa 200.000 gitu ya. Jadi lumayan lah 200.000 itu nggak perlu minta orang tua gitu ya. Jadi olahraga gitu tapi dapat duit, terus ngelatih iming-iming dapat duitnya, wah bisa dapat juta gitu ya. Wah lumayan nih ya gitu. Jadi jutaan. Waktu ya udah terus waktu itu kerja di sana sambil kerja ikut orang. Jadi salah satu pengusahanya ini suka sama saya, akhirnya kamu ikut perusahaan saya. Ya udah ikut kerja di sana di Samarinda, terus selalu pulang ke Surabaya. Bentar, kerja apa di sana? Di sana waktu itu jadi logistik. Logistik. Jadi gudang. Oke. Kerennya logistik. Logistik. Gudang. Oke. Di gudang ya, kecil lah gajinya. Berapa lama di sana? Aku ambil kerja di sana 2 tahun. Oh, jadi ngelatih barongsai juga di sana? Jadi pelatih. Jadi pelatih wushu, jadi pelatih barongsai itu 2 tahunan. Jangan teman-teman bangunan di situ kamu latih untuk barongsai juga? Bukan. Jadi yang kebetulan yang punya perusahaan pabrik, kan aku dikerja di perusahaan kapal galangan. Dia itu ketuanya kayak paguyuban Guangxiao ya. Guangxiao dia punya paguyuban, nah itu yang menyewa saya. Kebetulan di Surabaya ini saya juga paguyubannya Guangxiao sama. Ini yang barongsai nih? Barongsai ya, di Surabaya itu sama yang di Samarinda itu kebetulan sama. Terus akhirnya saya di-hire di sana untuk jadi pelatih. Nah yang punya paguyuban ini, kebetulan dia yang punya perusahaan pembuatan kapal. Terus dia ngeliat saya, yuk kamu ikut kerja, ikut saya aja. Oke. Ya kenal ya gara-gara barongsai berarti. Kerja di sana sekitar 2 tahun. Pulang ke Surabaya gara-gara mau apply ke Amerika bro. Iya. Atas dasar apa kepingin apply Amerika? Ya kayaknya kalau banyak orang sih ngomong kerja di sana itu enak gitu ya, dapat duitnya gede. Ada Cici juga di sana, pikir ya wes lah nge-apply 3 kali dan gagal semuanya. Mungkin kayak jalan Tuhan kamu nggak boleh ke sana kan. Ya memang kan waktu itu Indonesia cukup ya. Kan habis teroris 98 2001. Jadi Krismon kan tahun 98 ya. Jadi sebelum teroris itu kan? Apa? Teroris itu kayak tahun berapa ya? 99 ya atau 2000 ya. Ya setelah. Jadi, itu betul. Jadi saya jujur betul. Jadi waktu itu mau ke sana nge-apply ditolaknya ya apa namanya? Mungkin ngelihat kan masih muda, terus juga nggak pernah lihat kemana-mana, kamu mau ke sana pasti kerja atau apa ya ditolak. Pulang Surabaya ya itu akhirnya saya nggak jadi berangkat ke Amerika, lanjut kerja di salah satu valuta asing, Falas, tapi bukan bagian marketing bro. Jadi waktu itu bagian kayak dealing itu back office. Betul. Jadi back office itu jadi ya gajinya ya kecil lah. Gajinya 2, teman-teman. Administrasi? Yes ya, kayak gitu. Kerjanya 12 jam. Dan kan karena valuta asing kali ya, jadi nggak ada yang namanya tanggal merah bro. Jadi kamu nggak bisa ngerasain yang namanya libur Natal, libur Lebaran. Kadang-kadang semua orang itu kan euforianya orang liburan itu apa? Ya kayak Lebaran, Natal, Tahun Baru, istilahnya kan kayak gitu. Ini nggak pernah bisa ngerasain. Bahkan bro, kita kantornya di TP. Di mana? TP itu aku kantorku itu jadi orang-orang tahun baru rame gitu ya. Aku ini ndokone kantor itu ndok atas tuh ngeliati orang, aduh. Dan itu kerjanya 9 tahun. 9 tahun? 9 tahun bro. 9 tahun ngerasa ngeliat orang-orang. Nelongso lah ya. Nelongso bro. Terus ngeliat liburan orang-orang, wah pada liburan, lebaran, seminggu kemana iki. Ya ndok kantor gitu. Terus kerjanya memang 12 jam. Kerja 12 jam.
Ya liburnya cuma Sabtu Minggu. Sabtu Minggu libur. Libur gitu. Sabtu Minggu ya liburnya Sabtu Minggu karena memang falas itu kan semua market di dunia kan kita ada. Jadi mungkin di Jepang market buka, mereka nggak percaya adanya Natal, Tahun Baru, Lebaran itu kan ya mereka mau nggak mau kan ya market tetap buka. Betul. Jadi ya kita 24 hours itu. Jadi tidak ada libur selain Sabtu Minggu lah, intinya gitu kan. Betul. Dan kerjanya itu ya di kantor terus dan sebenarnya karena zona nyaman kali. Zona nyaman juga. Iya sebenarnya zona nyaman 9 itu. 9 tahun tuh nggak kerasa ya. Iya. Kok padahal dulu aku ingat banget kadang-kadang itu masa kecil ya memang karena kan background bukan orang mampu sih. Jadi pengennya itu jadi orang sing nyenang, bahkan pernah tanyain papa mama, kamu gede nanti pengen apa? Pengen nih saya beli papa mama iso rumah bagus gede gitu ya. Aku mikir apa carane ya wong gaji mek 2 koma gitu ya, gak mungkin iki pasti gitu. Dari papa mama itu backgroundnya apa papa mama? Papa dulu itu kerja ikut orang juga. Okay. Kalau mama ibu rumah tangga biasa. Jadi tidak ada sama sekali profil sosok apa ya role model kamu bisnis, yang kayak sukses pebisnis sukses atau apa marketing di keluarga kamu nggak ada ya? Nggak ada. Jadi yes dari papa mama juga kerja ikut orang kan. Mama ikut mandiri, ikut ibu rumah tangga. Cuma ada value hingga dulu sampai sekarang aku dari kecil papa aku tuh keras bro, disiplin banget, disiplin satu sing diomongno papa dan itu enggak mungkin tak lupakno sampai kapanpun, bahkan anakku sekarang pun tak ajari itu. Kita boleh jadi orang sing enggak mampu, orang enggak punya uang gitu ya, tapi satu, kamu enggak boleh berbohong, harus jadi orang itu yang jujur. Wis itu tok. Karena orang jujur itu kamu akan bisa dipakai oleh siapapun. Orang mau kerja sama dengan kamu akan punya banyak teman gitu. Tapi kalau kamu meski sekaya apapun, tapi kalau kamu susah bohongi orang, nipu sana sini, pasti orang menjauhi kamu. Istilah itu value ya, value kehidupan sing benar-benar aku pegang sampai sekarang sih. Betul, setuju banget sih. Karena trust is everything ya. Yes, betul. Dari bohong itu kan menjaga merusak trust. Betul, kayak temen apa gitu kan. Dan sekali trust itu rusak, mau kita mau gimana tuh nggak bisa balik. Nggak bisa balik, betul. Benar banget gitu. Sih. Itu value yang benar-benar ditanam dari kecil sih. Gitu. Jadi kalau dulu bohong itu mesti ya kan orang tua dulu ya, jadi dipukul gitu mulutnya apa enggak boleh. Nah, istilahnya kayak gitu. Jadi keras banget sih. Gitu. Ya itu mungkin value yang aku pegang ya sampai sekarang. Fundamental juga tuh. Betul, fundamental. Betul. Terus setelah dari falas, terus ya mungkin kayak Tuhan itu buka jalan kali ya. Jadi ada saudaraku itu dia ngomongku, kamu mau ndak? Maksudnya aku ini lagi usaha bisnis, usaha kecil-kecilan, dia ngomong jualan tas, dompet branded gitu ya. Tapi yang KW, istilahnya gitu ya KW. Terus kamu mau ndak? Tapi kamu nggak usah ngambil modal. Kamu nggak perlu modal ke saya. Dia itu masih di umurnya di bawah kita, si sepupuku. Nggak usah modal ke saya. Kamu tak kasih barang-barang nanti kamu jual nanti, misalnya cuan. Ya wes, pokoknya kamu sih bayar ke aku. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Ya wes, oke, tak jalankan. Waktu itu ya nggak sempat lama, bahkan ketipu bro. Jadi, wampret gitu. Lah, maksudnya kita kan ini udah susah ya jualan. Jadi teman-teman di kantor gitu kan ya namanya perusahaan falas itu kan ya pasti banyak marketing yang sukses gua tak tawari gitu kan. Oke, aku mau ini diambil. Oh ya besok ya bayar. Gak balik bro. Hilang Pak wongnya kayak plus gitu. Marketing teman kantor di tempat situ iya. Kayak plus hilang, tak tanya aduh gak bayar. Ya wis itu suka dukane ya. Jadi dibujuki wong apa gitu. Terus nawari sempat kapan hari ke temen. Jadi waktu itu kan masih sama orang tua. Jadi tetangga situ itu kebetulan ada temen waktu dulu kecil juga di sekolah SMP, teman SMP ku dulu, kakak kelas tapi dia. Aku nawarin dia juga kan, nawarin terus, bro, kamu gini cuan piro? Ya tipis lah ngomong gitu. Oh ya, kamu gak mau masuk di agent properti? Ya, aku langsung itu tembok besar dulu kayak dijak omong langsung ada tembok gede buat aku. Iya kan kayak dulu asuransi dan
asuransi, banking, MLM. Iya, tapi tembok besarnya itu dalam artian bukan aku anti kepada dia, tetapi aku ini punya tembok yang besar itu, aku langsung pikirannya gini, aku langsung ciut, ngerti ya? Karena pertama aku bukan orang sing mampu. Bukan orang mampu. Bukan orang mampu. Kedua, bukan marketing, nggak ada basic marketing. Jadi aku mikir, sesuatu di bayanganku ya, orang awam itu pasti like gitu, bro masuk properti, ayo pak masuk properti. Langsung aku mikir gini, mau nawarin ke siapa? Kan gitu ya, betul ya, target marketnya kita ini siapa? Mau nawarin ke siapa? Aku mikir, dulur-dulurku ya orang biasa-biasa, mau nawarin siapa? Gak ono, konco-konco ya bukan orang sing, maksudnya bukan sing banyak temen gimana, enggak juga, aku bingung mikir ke siapa, terus aku tipikalnya orang sing gak pinter ngomong, jadi gak secerewet kayak sekarang tuh. Gak secerewet sekarang, mungkin kita sekarang udah kerjaan, jadi mau gak mau akhirnya kan kita jadi improve ya, pinter ngomong atau apa. Sekarang dulu, aduh mikir ke siapa, jadi itu tembok, istilahnya tembok itu gitu, jadi aku blok. Enggak wis bro, aku enggak dulu. Dan lagi pula like kita awam sales nggak juga pinter ngomong kan, bayangannya tawari sales itu. Iya ngomong, wah door to door iya, ngomong apa aja, masih tembok besar loh. Iya, itu tembok besar dan ketakutanku itu ngomong jujur ambil orang. Jadi aku ngomong ambil orang itu takut, wedi, selain grogi, gak karu-karuan, gak pede gitu. Dia itu tapi untungnya kan karena tonggo ya, jadi sering nawari. Jadi dia nawari aku itu pas aku kesana, ayo bro masuk lagi gitu, ayo bro masuk lagi gitu. Yang nawari kamu ini siapa? Iwan. Namanya Iwan. Jadi temen atau ya itu dari kakak kelasku Ndongone itu. Kebetulan dia ini juga Iwan ini salah satu kokonya yang punya Brighton. Kokonya yang punya Brighton. Kokonya yang punya Brighton. Iya, gitu. Jadi dia itu karena merasa kok sakno ya wong iki ya. Cuan biro ya anggo. Ayo masuk properti. Terus sekarang aku ngomong, bro, aku juga ingat omongannya DE, kamu ayo masuk dong properti. Nah, kamu kenalnya dari mana? Iwan ini. Iya. Karena DE kan kakak kelasku yang dulu di IMKA, IMKA. Oke. Kakak kelasku, terus karena aku kok ketok DE waktu di rumah kan tetangga, itu kan kakak kelasku yang ngomong-ngomong, terus waktu aku jualan dompet itu salah satunya tak tawarin ke dia, makanya dia nawarin aku, ayo bro kamu daripada jualan tas ini masuk join ambil aku jualan properti, dia ngomong gitu, komisinya gede bla bla bla. Terus aku ingat dia pernah ngomong, aku gak bisa ngomong bro, aku bilang gitu, aku gak bisa ngomong, gak punya channel bro, kalau properti itu bukan kamu sih ngomong, barangnya yang ngomong, dia ngomong gitu. Ya kamu memang harus ngomong tapi enggak langsung sampai terlalu pinter-pinter karena ada barangnya kan gitu loh. Jadi gitu ya. Oke, cuman tetap enggak mau join. Tetap enggak mau join. Yang memutuskan aku join adalah dulu zaman ini kita BlackBerry, bro. Ingat ya. Jadi sekitar kalau teman-teman semua tahu sekitar 12-13 tahun yang lalu zaman kita BlackBerry 2010. Ya, 2010 itu BlackBerry. Dia itu ngomong, bro. Enggak, dia itu pasang status. Jadi aku santai-santai ngeliat dia itu pasang status puji Tuhan komisi 60 juta cair. Aku nanya dia, bro, itu komisi 60 juta itu closing komisi berapa lama atau jualan berapa barang gitu. Loh, enggak bro, itu jualanku satu kali jualan komisi ini segitu. Wih, aku dari tiduran langsung ngadeg bro. Duduk tak hitung 60 juta tak bagi gajiku sing waktu itu cuma 2,2, 2,3 gitu ya. Hah? Dapat itu 2,5 tahun, bro. Jadi aku kerja duduk sini 2,5 tahun, duduk sana itu sekali gitu ya. Aku pikir, hah? Aku bro, tawaranmu ya tak pertimbangno, bro, enggak apa-apa. Tak cobain. Letting tulus, bro. Iya, lah sama sih enggak gelem, bro, duit gede. Jadi ya aku coba. Akhirnya dari situ ya bermula dari situ, tapi ada struggle bro, ada struggle gitu. Jadi ya enggak semudah sing kayak sekarang ini. Maksudnya banyak orang ngelihat aku sekarang, dulunya juga susah bro. Awal itu ngalahno aku sendiri sing tadi aku ngomong enggak pinter ngomong. Perubahan diri sendirinya itu kan. Iya, harus ngelawan mindset. Mindset kan menurutku paling jahat ya. Jadi kamu ngomong aku ini enggak bisa, aku ini enggak mampu, ya sungguhan gitu. Tapi aku mau usaha karena aku mikir aku ini dulu punya cita-cita gede loh. Nah terus kayak gini terus ya pasti tidak punya tabungan juga nggak punya gitu. Jadi aku dulu gajiku sih di sana 2, masuk di properti kan juga bayar.
Ya terus dulu bayarnya 1 juta. Hah, iki setengah gajiku dek tak tokno gitu kan. Wah wis gak urip iki. Gak urip pasti. Gak urip pasti. Ya belum tentu closing kan kalau gaji, Bro. Itu belum kalau gaji. Itu zaman nih rewet ya. Betul. Dulu zaman itu kita masih di rewet. Waktu masih ingat ya Bro kamu ya? Ingat lah, aku diam-diam nih ngikutin kamu terus. Lihatin terus. Panutanku. Itu. Jadi masuk terus setelah itu sungguhan Bro. Tapi aku ngikutin proses ya. Jadi aku masuk itu jadi aku yang sana. Berarti kerjaan kantormu kamu lepas langsung atau gimana? Enggak, karena aku merasa di sini kono gaji, Pak. Iya. Terus lah takjul gak close mangan mati aku mangan opo aku, Pak. Masih nang kono ketokane keren jas-jasan ngono ya. ASEAN masih ono juta 500 tapi ketok sih ono duit lah ya. Iya. Aku mikir wah iki gak isa ini aku harus paling tidak double job. Itu harga yang aku harus bayar. Jadi karena aku lama kerjaan di sana, jadi aku bisa ngambil shift malam sampai pagi, jam 6 pulang sampai rumah sekitar hampir jam 7 makan. Ini kerjaan sing di Falas ya? Falas ya, Okay. malam terus kerja yang di sini kan bukanya kan office-nya kan jam 8. Jadi aku benar-benar jam 8 harus tutup kantor ya. Pokoknya istilahnya sih polos. Jadi diajari apa ya tak lakuno, telepon setiap hari. Terus aku mikir ada bener juga lah jam 8 ke kantor, nggak ada orang sing dateng. At least gak bisa ngomong, goblok ngomong, nggak ada orang yang tahu gitu loh. Jadi aku ini jam 8 malam? Jam 8 pagi. Pagi. Jam 8 pagi ke kantor, kan nggak ada orang ke kantor. Jadi aku dia diajari harus banyak telepon, cari listing, cari apa prospek klien. Oh di tempat kerja kantormu kantor yang properti. Jadi di kantor properti. Kantor kayak, kantor sing di tempat kerja. Malam. Jadi yang kerja malam tak ambil yang di sana. Kerja malam Kak, yang di Falas itu malam nih. Betul. Soalnya Falas kan 24 jam. Jadi Falas 2 shift gitu tak? Iya, betul. Jadi yang 24 jam kerjaan itu aku ambil yang shift malam, selesai pagi jam 6. Aku pulang sampai rumah, mandi, makan, terus langsung ke kantor yang properti. Berarti jure jam piro, Bro? Nah, itu banyak sih ngomong. Yang kita duduk ini, Bro, ini dulu tempat tidurku, Bro. Jadi tak jajar tiga, aku tidur. Like enggak gitu tidurnya gini. Gitu. Ya, tapi tidurnya kan enggak quality toh, gitu loh. Jadi sempat setahun lebih aku sempat kayak orang biduran gitu loh. Jadi padahal di tes alergi yang enggak ada, sampai dokternya nanya, "Loh, kamu ini kerja?" Soalnya mataku kuning. Gitu. Jadi dokternya curiga, "Loh, kamu ini double kerja ya?" "Oh iya, Pak," ngomong gitu. "Oh, ya hati-hati ya kamu nanti ginjalmu apa, soalnya mata kamu sudah kuning." Kuning Bro, mataku kuning pol. Kuning terus muka ini biduran apa enggak jelas kayak orang biduran gitu loh. Muka ini bengkak wis gitu, jadi sering-sering bengkak gitu. Ternyata kecapean gitu. Nah, karena aku mikir kan namanya orang kalau nggak ada kerjaan sing gaji pasti itu kan ya tadi karena 2 shift, aku tetap ngelakuin itu tadi. Awal 3 bulan itu nggak closing, Bro. Padahal aku sudah melakukan semua, telepon akhirnya kan ya selancar lah, karena kan mau ngikutin proses, semua listingan banyak, tapi kok nggak closing, sempat mau keluar, untungnya ditahan sama yang punya Brighton, Bu Bambang sama ya Iwan itu, ngomong-ngomong, kamu tuh mau closing tapi batal, artinya kamu tuh harusnya bisa closing, tapi belum waktunya, terus noai, ya istilahnya kayak gambarnya sekarang itu, orang macul, ada 2 gambar, sing satu wis balik padahal deket itu sudah ada berlian, sing satu macul terus. Nah, ya itu ibaratnya kayak gitu. Oke, aku mikir ya wis lah tak terus saya puji Tuhan bulan keempat hingga hari ini, bahkan hari ini sebelum kita podcast ini Bro, aku ada closingan juga. Luar biasa. Gitu. Jadi bulan keempat hingga hari ini ada closingan, tapi ya gitu Bro, bulan ke-1 sampai 3 itu aku mikir ngomong sama yang ngajak aku, "Bro, temenan toh? Bener omonganku tuh angel properti iki, aku gak bisa ngomong bla 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 bla." Aku mau mundur, cuman untungnya waktu itu dia nahan. Ajak keluar dulu Her, terus noai. Gitu. Ya namanya orang ya kayak down apa kan pasti ya gitu ya mungkin buat teman-teman yang lain mungkin usaha apapun pasti ada ritme turunnya, cuman selama kita fokus konsisten pasti ada jalan sih. Tinggal timingnya berapa lamanya itu ya. Iya, kita selama mau setia nggak loyal to proses nggak gitu. Kalau nggak loyal to proses ya mungkin kalau orang-orang selama ini maunya instan ya nggak bisa sih kalau aku bilang. Bapak saat itu 3 bulan cabut, waduh itu nasibnya bisa berubah 180 derajat. Betul, balik mana kayak dulu.
Gak ada saiki. Padahal timingnya kacik 1 bulan. Iya, kacik 1 bulan loh. Bulan keempat aku ingat banget waktu itu closing terus, dan itu closingnya itu wah luar biasa sih. Ya apa rasanya waktu closing pertama gitu? Seneng. Senengnya Pol. Waktu itu tapi ada struggle-nya juga, Bro. Yang waktu aku mau closing batal itu udah tak hitung ya. Aku mau closing itu waktu itu komisi bersih loh ya. Komisi bersih waktu itu 25 juta. Wow. Aku mikir, 10 bulan gaji gorek seneng ya. Tak hitung, tapi ternyata pembelinya itu bermasalah. Teman-teman di kantor sini, Her jangan, itu ya ini saya nggak enak nyebut lah ya nama itu karena itu terkenal sekali di Indonesia. Jangan Her, kalau bertransaksi sama itu kasihan pemilikmu nanti diikat nggak jelas, nanti nggak ditransaksikan terus-terusan nggak dibayar. Masa sih? Akhirnya saya sampai pastikan ke notaris apa semua, ya ternyata notarisnya bilang juga sama. Saya mikir, ini jangan-jangan konco-konco kantor ini pengen supaya gak closing, pikirin ngono, sirik atau apa. Ternyata ya mereka demi kebaikanku sih. Ternyata itu aku padahal komisi udah di depan mata nih waktu itu kan, yang waktu batal-batal itu 3 bulan. Tapi ya akhirnya diganti dengan yang lebih baik. Jadi waktu itu nggak jadi yang 25 itu di cancel toh. Soalnya teman-teman dan notaris juga ngomong jangan Pak, jangan diterus. Padahal pemilik waktu itu bersikukuh, wis aku pengen berkati kamu, ini aku transaksi ini. Dia waktu itu ada 2 agent, saya sama brand lain. Cuman aku pengen ini berkat buat kamu, aku pengen ini closing ambil kamu. Ternyata aku kan ngasih tahu itu dari masa enggak apa-apa, Tahir. Sungkan loh aku sama enggak apa-apa aku. Akhirnya tapi dia dari situ kan dia percaya sama saya karena apa yang saya omong ini suatu kebenaran dan itu istilahnya kayak menyelamatkan dia juga. Kalau transaksi tak terus dengan aku tutup mata, menghalalkan segala cara. Jadi yang punya bad reputation ini yang punya properti, pembelinya yang punya bad reputation. Aku menyelamatkan pemiliknya, jangan diteruskanku. Iya, ada yang mau beli. Betul, tapi orang ini malah kamu menyadarkan ini ternyata pembelinya ini jangan loh ya gitu. Tapi dari situ aku dapat berkat, Bro. Gede dari orang ini akhirnya beli satu properti yang nilainya jauh lebih besar sama aku. Karena dia kan penjual, dia kan dapat duit. Dia belikan properti yang lebih besar ke aku. Waktu itu Golfview itu dan nominalnya gede sih. Tapi itu akhirnya di closing pertama closing, ya ada closing kedua. Closing pertama waktu itu sama orang luar negeri, orang asing. Jadi aku sampai, aduh Tuhan, Tuhan thank you sih aku dijawab Tuhan. Tapi apa enggak pernah di properti, enggak pernah closing. Moro-moro closingku itu orang asing, Pak. Orang asing dan aku ternyata enggak tahu ternyata orang asing itu nggak bisa beli properti dengan semudah itu gitu. Harus prosesnya syarat-syaratnya banyak. Tapi untungnya dia ini menyanggupi semua syarat-syaratnya gitu. Jadi apa nih sebagai orang awam kan kayak orang jual beli biasa, orang ya, ini yang lebih dikasih yang lebih soal paling angel sih. Iya gitu. Ternyata closinganku itu semua itu angel-angel, Bro. Angel-angel. Closinganku tidak gampang-gampang. Tapi ternyata dari situ ya istilahnya kayak aku ini kayak fondasi itu diperkuat gitu. Jadi kayak diasah besi itu dipanasi, diapii lah istilahnya ya. Jadi ditempa istilahnya, jadi sesuatu yang berharga itu sih kalau aku ngeliat ya, karena aku ngeliat closinganku angel-angel ya, kasus itu aneh-aneh wis. Tapi dari situ aku akhirnya belajar, it's okay, aku dari sini aku akhirnya jadi pinter kan. Kalau aku ngalami case-case biasa nggak ada masalah. Ya average, bakal jadi average sama orang-orang. Yes, betul, jadi average nggak jadi sesuatu yang menonjol. Gitu sih. Dari situ ya akhirnya kurang lebih 4 tahun. Dan puji Tuhan waktu itu 1 tahun pertama jadi best nomor 1 Isan. 1 tahun pertama best nomor 1 secara quantity. Okay. Secara quantity nomor 1, untuk commission nomor 3 waktu itu, karena ada yang transaksi kan udah senior nominalnya transaksi otomatis gede-gede ya gitu. Tapi tahun-tahun berikutnya ya Tuhan percayakan lebih gede-gede lagi, akhirnya jadi best. Iya, aku sering lihat muka selalu kalau properti ini masih namamu, fotomu itu pasti ada di enggak 1 apa 2. Bahkan 1 sih. Top sales, top manager, top apa. Iya, top office gitu. Ya puji Tuhan sih kantor ini 10 tahun ini juga sudah 10 tahun berturut-turut best office nomor 1. 10 tahun best office Brighton Champion ini nomor 1 gitu sih, nomor 1. Itu gimana transformasinya kamu dari awal mulai sales sampai sekarang maksudnya? Ada turning point-nya lagi kan yang pasti kan kayak jadi ya, akhirnya jadi kayak dipercaya jadi
pegang prinsipal, masuk manager prinsipalnya dulu, juga, jadi prinsipal. punya office sendiri seperti Betul, apa. betul. Ada pastinya, ada bro. Jadi waktu itu 4 tahun di properti, setelah itu, waktu itu jujur di encourage sih aku, di encourage sampai ownernya, ayo Her, kamu jadi leader. Leader itu dalam artian manager ya, bukan jadi prinsipal seperti sekarang. Kamu harus punya tim, bangun tim, bla 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 gitu. Karena kita nggak bisa jualan sendiri gitu. Karena saya tahu tapi merasa aku ini lagi fokus, lagi buan terbang. Lagi on fire, lagi on fire, jualanku itu menikmati lagi, banget. wah menikmatin banget. Istilahnya aku nggak perlu tim pun, aku sudah lebih dari cukup. Aku udah lebih dari cukup karena jualanku kan banter istilahnya ya. Terus aku nggak kok banyak tolakan itu yang sering setiap Bambang minta dari aku itu, ayo jadi leader, aku selalu tolak gitu. Cuman kebetulan istriku ini juga di insurance. Istriku ini di insurance dan memang di insurance ini kan memang yang bagus ini kan adalah punya tim. Jadi dia ngomong sama aku, tawarannya Bambang itu betul karena kita tambah lama tambah umur, nggak tambah muda, kamu pasti ada titik capeknya, kamu ada pasti mungkin ada sakitnya, ada saat kamu nggak bisa kerja, nggak bisa apa, mungkin pada saat liburan, kamu stop. Tapi kalau kamu punya tim, ya kamu dapat income dari timmu, gitu loh. Dan sampai kapan kamu mau berjuang sendiri? Sampai kapan kamu mau jualan terus, gitu loh. Kamu sih benar adalah build team, dia ngomong gitu. Istriku ngomong gitu. Waktu itu pacaran ya, waktu itu saya pacaran. Dan kebetulan istrimu tuh juga sudah di dunia insurance dan sudah jadi leader juga. Betul. Jadi dia itu malah leader duluan daripada aku, gitu. Jadi dia leader. Jadi dia tahu konsepnya itu udah tahu, gitu. Jadi gitu ya wis akhirnya aku coba jadi manajer waktu ya akhirnya dapat lucu bro. Jadi tim pertamaku itu adalah klienku. Malah klienmu nih yang punya properti malah jadi waktu itu dia cari barang mau beli. Waktu itu mau beli terus ngobrol-ngobrol kan bisnisnya apa, kerjanya apa gitu. Terus ternyata dia itu sales marketingnya Jeep Wrangler itu aku ngerasa aku suka mobil juga jadi tahu, Jeep Wrangler ini kan mahal, satu mobil aja minim 850 juta waktu itu ya, sekitar tahun 2013-14an itu. Terus aku mikir, nek 350 orang mau spend money untuk mobil sama mahal itu, berarti kan customermu ini orang suge-suge, pasti get-get. Kamu nggak mau coba untuk properti. Dia ngomong gini, loh, aku ini memang lagi juga mau ngelirik ke arah properti, cuman aku ini bingung masuk jadi timnya siapa. Ya timku aja enggak apa-apa, isa gitu. Oh ya wis akhirnya dari situ dapet tim gitu. Terus kan pede tuh ya, terus bisa ngerekrut orang akhirnya jadi cukup banyak. Terus waktu itu diangkat setelah berjalan setahunan akhirnya diangkat jadi vice principal juga. Ya, karena yang dilihat juga ada selain kompetensi, ya mereka ngelihat karakter sih dari pusat ya gitu. Jadi kalau di Brighton ini kan memang bukan brand franchise bro. Jadi brand sendiri yang dibangun sendiri. Betul. Jadi brand milik satu orang, cuman untuk kita mau ngelola seperti saya ini kan istilahnya kan kayak prinsipal. Prinsipal itu sebenarnya kalau di luaran sana banyak orang tahu itu aku ini memang seperti CEO-nya, seperti yang punya. Karena kan kalau di luaran sana kan harus beli franchise-nya kan. Aku ini kayak prinsipal itu harus beli franchise. Sampai di Brighton kan aku nggak perlu beli franchise gitu. Jadi kayak istilahnya kasih saham kosong partner dengan dikasih saham kosong sekian persen gitu. Jadi aku setiap bulan juga dapat dari all kantor ini dapat sekian persen. Gitu. Shareholder lah ya. Iya, shareholder. Jadi sama dari situ ngelihat kompetensi, karakter orang ini oke, kamu mau enggak gitu. Ya oke, aku mau gitu ya. Ya waktu itu dipercaya jadi vice principal dulu, bro. Vice principal, Iwan yang ngajak aku tadi itu dia jadi principal. Terus setelah itu dia dipercaya lagi jadi sama Bambang untuk membantu Bambang yang ownernya itu di pusat di Brighton Indonesia. Nah aku akhirnya naik jadi prinsipal. Gitu. Apa bedanya yang prinsipal pusat sama yang yang kalau Brighton Indonesia sama yang jadi kalau Iwan ini dia bukan diangkat di prinsipal pusat itu sebagai prinsipal bukan, tetapi dia kayak istilahnya kayak build manajemen lah. Dia lebih ke coaching gitu. Nah yang aku di sini itu yang dari vice principal jadi prinsipalnya kantor ini gitu di kantor ini betul. Under atasnya lagi ya Brighton Indonesia. Brighton Indonesia betul. Jadi kalau misalnya
brand lain itu kan beli franchise gitu ya. Jadi beli franchise ke suatu brand gitu ya. Era misalnya itu kan beli franchise terus jadi prinsipalnya era mana. Ya, tapi kan khusus era itu aja. Era itu aja. Sama istilahnya kayak gitu. Cuman karena untuk sini itu bukan di franchise kan, jadi aku nggak perlu beli franchise. Tapi sudah prinsipal. Jadi gitu. belum. Jadi kamu nggak semua Brighton ini under kamu ya? Brighton Indonesia ada lagi nanti Brighton mana maksudnya yang kamu handle nih Brightonku ini. Brighton yang ini tadi kan kamu bilang ada cabang-cabang. Ada cabang-cabang lainnya. Jadi aku juga sekarang ini kita lagi ngembangin bisnis. Aku lagi buka cabang tim juga di Jogja, di Kediri, Malang, Bali, Medan, Bandung. Nah itu kita lagi buka itu. Jadi aku bisa punya tim juga di kota-kota ini gitu. Jadi, atau mungkin yang Brighton Champion yang Brighton Champion Medan, Brighton Champion kalau di sini kan Brighton Champion Citraland. Kalau yang di sana Brighton Champion Medan. Jadi sesuai nama kotanya Mas. Jadi ya tuh, kamu yang megang championnya ini. Championnya Brighton ini. Champion. Betul. Nama unitnya Brighton Championnya ini. Prinsipnya jadi seluruh. Iya gitu. Total tim ya sudah 200-an. 200-an. Gitu. Luar biasa. Keren. Jadi sampai sekarang nih menurut kamu titik yang paling struggle, yang paling kamu berat yang mana? Yang tadi yang kamu ceritakan yang waktu awal-awal closing itu atau mungkin setelah perjalanan ini pun juga ada struggle-nya? Tak rasa setiap proses baik kita mulai dari aku SMA itu juga struggle. Aku waktu jadi atlet itu struggle, setelah lulus itu juga struggle. Terus jadi agent nggak closing itu ya struggle. Cuman kita sudah ngelewatin itu semua, kayaknya kamu juga pasti ngerasakan, wah aku dulu tuh kayak gitu. Kita dulu tuh struggle soro loh ya. Ternyata kalau kita udah ngelewatin semua itu ternyata kita bisa gitu lah. Cuman aku nggak bisa ngomong mana yang paling struggle karena itu semua udah terlewat. Betul ya, kayak misalnya kita lomba semua itu struggle, latihan struggle, tanding struggle, tapi pada saat kita udah menang juara, ternyata aku tuh udah ngelewatin. Tapi kan udah jadi juara pun tetap kita harus struggle lagi bro untuk mempertahankan title-nya kita gitu ya, terus untuk latihan expanding lagi. Iya gitu. Jadi itu pasti akan struggle itu tetap ada dan setiap kondisi itu pasti ada struggle-nya. Jadi tergantung kitanya, kita mau ngelihat itu sebagai struggle atau kita ngelihat itu sebagai aku akan naik kelas lagi gitu. Aku mau mandangi itu aku ada masalah berarti aku akan jadi orang sing naik kelas gitu. Jadi setiap proses itu pasti ada struggle ya, di mana kita ibaratnya kayak main game itu ada stake 1, stake 2, stake 3. Terakhir musuh beda-beda. Iya, beda-beda. Nanti mari bos ini terakhir pun ternyata ada lagi, misalnya contoh keluar episode lagi baru lagi. Ya toh, misalnya contoh Super Mario sentek nanti keluar lagi ya struggle lagi gitu. Yang penting gimana caranya kita terus bertumbuh, berkembang ya. Jadi mindset itu jangan mau menghilangkan struggle-nya, tapi kayak ya lewati aja. Ini tantangan baru yang sama harus optimis karena apapun kondisinya kita ini nggak pernah tahu, tapi kalau dalam diri kita itu kita mau ngomong aku ini mampu, aku ini bisa, harus optimis, ya pasti itu semua terjadi. Nanti gimana tipsmu membuat optimis itu? Kan kamu kan udah mengalami itu dari awal. Optimismu wes tipis, aku nggak pernah jualan properti kan gitu kan, nggak iso itu 3 bulan kamu wes mau motong, tapi kamu mencoba lagi terus kan. Naik lagi. Otomatis kan optimismu dulu sama yang sekarang itu jauh berbeda kan. Sekarang kita lebih pede, lebih punya. Aku harus melewati ini semua. Gimana cara kamu membuat optimismu ini tetap sustain? Anda makin besar itu apa? Kalau aku bilang sih goal kali ya bro ya. Jadi sih membuat aku itu membuat optimisku itu terus terjaga itu karena aku punya goal. Karena aku punya goal dan goalku itu tak tingkatkan. Contoh, ini sebenarnya tips sing pernah dikasih sama Ko Bambang ke aku. Jadi kamu itu paling tidak punya goal. Waktu di awal-awal di properti itu aku kan bingung tuh.
mau apa bingung. Goalnya gampang, kamu closing 1 aja, closing 1 setiap bulan. Oke. Setelah 3 bulan rutin closing 1, bisa nggak? Bisa. Naik no targetnya. Paling nggak 1 bulan 3 atau dalam jumlah nominal uang. Jadi misalnya contoh, aku dulu pengen di tabungan nggak punya tabungan, paling ratusan ribu kan ada ya minus gitu ya. Aku tuh nggak pernah ngerasa no tabungan itu pengen dapat 10 juta untuk tabungan, itu nggak pernah. Akhirnya aku punya target tabunganku itu 10 juta. Setelah itu tak naik no targetku itu aku pengen punya tabungan itu 50 juta. Target itu tak naik, setelah itu punya targetku naik 100 juta. Menurutku itu yang membuat aku tuh tetap optimis. Kenapa? Aku punya goal, aku punya tujuan. Kayak dulu aku punya awal-awal properti ya, yang tadi kita ngobrol awal-awal. Aku ini pengen dikasih drive ya, dikasih masukan kalau kamu punya uang ya masuk dong properti gitu loh kan, karena asetmu itu bisa meleverage kekayaanmu istilahnya gitu. Karena properti itu punya daya ungkit karena bisa naik uang kita dengan hasil cuan. Nah, aku mikir, aku dulu punya properti, ya kita dulu tetanggaan ya, dulu aku masih di apartemen itu kan, apartemen Puncak Perma itu nominalnya juga masih 185. Aku tak jual itu kan 300, hampir 350. Nah, tapi dari situ terus aku ini kok cuan ya. Terus aku kan enggak berhenti di sana, Bro. Aku punya target, aku ini pengen punya rumah. Jadi pada saat aku naikkan targetku, memang mungkin dalam keadaan sehari-hariku aku akan ngalami yang namanya masalah. Aku punya isa nggak jadi closing, mungkin batal ambek klien. Itu kan jujur aja, kalau kita ngalami hal-hal itu pasti ngedono mentali kita. Tapi apa yang membuat jadi optimisnya kita? Aku iling, loh, aku ini kan saya punya target loh. Aku ini punya target untuk aku level up apa sih yang aku pengen punya, yaitu goalku aku pengen punya rumah. Meskipun mungkin rumahnya nggak terlalu besar, waktu itu aku ingat banget setelah dari apartemen Puncak itu aku pindah beli yang di Prambanan dengan luasan cuma 108 ya. Waktu itu nilainya di bawah 1M, 900 juta. Jadi aku jual, tak belikan di sana. Terus dari situ aku leverage lagi, tak tingkatkan lagi. Jadi aku bisa beli rumah lain lagi yang lebih berprospek gitu, terus lebih besar juga. Aku pikir dari situ, dan itu akhirnya ngedrive terus hingga ya saat ini. Jadi kalau aku apa yang membuat kamu itu tetap optimis? Karena aku masih punya goal lagi yang lebih besar lagi. Kadang-kadang aku merasa juga yang membuat aku ini tetap termotivasi, tetap optimis adalah aku ngeliat duluku. Jadi aku ngeliat duluku itu, kamu tahu dewek lah aku ya, kadang-kadang dulu itu kan kita naik motor gitu, terus aku ngeliat dulu aku itu juga orang sing bener-bener enggak punya lah istilahnya kayak gitu. Jadi kalau aku saat ini ada di sini ya Tuhan pasti akan tolong naik lagi. Dan ya kebetulan kan kalau saya ini kan Kristen ya Bro ya, jadi janjinya Tuhan itu yang tak pegang, yang membuat aku optimis ya itu tadi, kalau aku ini terus ditolong Tuhan, ditopang Tuhan, jadi pasti akan bisa naik lagi. Jadi lek manusia ngandalno aku dewek nggak mampu Mas ya. Seringnya tak bak doa sih. Gitu, dari situ aku bisa fokus lagi, optimis lagi. Bahkan kalau mungkin di dunia sekuler itu banyak orang sih ngomong perkatakan terus itu dengan hal yang positif, maka semuanya itu kan hal yang positif. Afirmasi. Ya, afirmasi. Lek kita ngomong, makanya kita nggak boleh kita ngelokno anak kita, kamu itu goblok kamu itu apa ya, nanti hari itu kan minder dong, masuk aku ini ternyata goblok ya, ternyata hari itu kan jadi minder kan Bro. Tapi kalau kita muji anak kita, kamu pintar, kamu ini ganteng, kamu ini luar biasa ya, hari itu akan tumbuh dengan pede, dengan apa ya, itu sing aku memperkatakan kepada diriku sendiri gitu. Jadi aku buat diriku ini percaya. Bahkan aku juga sering memberikan impact itu ke timku juga. Jadi pada saat optimis, bahkan pada saat COVID kemarin 2020, 2021, banyak orang sing wis lepas lah dari agen-agen properti. Terus bahkan ada sing ngomong tentang properti itu bla 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 macam-macam, berapa kanan turun. Aku tetap percaya bahwa ini itu bisnis ini tetap baik.
bisnis ini tetap baik. Aku padahal ya aku ini kan bukan ahli ekonom bro, ya tau bukan profesor sekolah MS3 kita bro, sekolah MS3, jadi bukan ahli ekonom gimana, tapi ya aku optimis orangnya gitu. Aku optimis, tetap harus, dan optimisku ini aku tularno ke timku. Jadi aku sampai ngomong-ngomong ke timku juga. Jadi kalau kita mau stabil dan mau stay di bisnis ini ya kamu harus percaya memang bisnis ini memang bagus gitu loh. Jadi kita setiap musim apapun mungkin dalam keadaan tidak baik misalnya, tetap ada orang sing misalnya contoh memang tidak dipungkirin pada saat COVID beberapa perusahaan kan ada sing nggak bagus ya hasil penghasilannya, tapi di balik itu ada nggak OKB yang pada saat bisnis ini ekonomi ini lagi nggak baik, mereka ini bisnisnya lagi naik daun. Contoh kayak alat-alat kesehatan gitu ya, terus alat kecantikan, toko sepeda suka karu-karuan waktu itu ya. Kita bisa mendulang dari hal-hal seperti itu. Mereka orang-orang yang percaya, orang yang punya uang besar, kebanyakan mostly orang-orang itu selalu investasinya di properti. Kebanyakan ya, karena aku sering ngomong ke klienku, kamu kan ya, aku sering ngomong, kok bisa kamu sukses kayak gini, oke Pol. Dia ngomong, aku sampai titik ini bukan karena hasil dari pabrikku. Dari pabrik itu hanya, ya cuannya pabrik itu berapa sih paling sekian persen, dia ngomong, sampai 10% itu terlalu besar, dia ngomong, tidak mungkin, karena saingan besar, banyak. Tapi apa sih buat saya ini, Koko ini sampai kayak gini ya, akhirnya uang yang tak dapat, tak belanjakan properti. Jadi istilahnya itu istilahnya ya value-nya kan nambah, properti value-nya nambah dan mereka akhirnya kok jadi banyak. Oke. Jadi hal itu yang selalu tak pegang. Kita ini bukan apa-apa dibandingkan mereka. Mereka ini kan jauh lebih, visinya kan jauh lebih besar dari kita. Dan setiap orang yang klien-klien juga investor itu punya pemikiran yang sama. Setiap mereka punya uang dilarikan di properti. Jadi dan itu yang aku konfirmasi lagi ke timku gitu, dan aku percaya bahwa memang ini ya puji Tuhan ya, akhirnya malah omsetnya tahun 2020-2021 naik 3 kali lipat. 3 kali lipat dari sebelum Covid. Yes. Wow. Gitu. Itu sampai wow, itu aku sampai luar biasa sih itu. Itu sampai menurutku itu rekor kayak di Indonesia belum pernah ada agent properti yang dapatkan setahun seperti itu sih. Gitu. Tapi itu semua kembali lagi kita nerimane menyikapi keadaan itu, kita nyikapi apa? Kan banyak orang itu yang menyikapi pada saat Covid bla bla properti pasti akan sepi, pasti akan enggak baik buat kita. Akhirnya mereka meninggalkan, ya mereka enggak akan kebagian untuk makan kue itu. Betul. Tinggal siapa yang makan kue itu ya orang-orang yang masih stay dan percaya untuk jalan bisnis ini. Selalu kita punya pilihan lah ya untuk mau menyikapinya, mau kita takut kabur atau mau kita menganggapnya sebagai tantangan baru dan kita malah ambil peluang dari situ. Betul. Aku malah ini peluang gitu. Kita kan di situasi apapun lah ya gitu. Pepatah Cina itu kan di setiap threat ancaman itu selalu muncul peluang. Betul. Nah ini aku ngambil itu, ini ada peluang itu gitu. Jadi kalau sekarang ini masih punya goal-goal lagi nggak kamu untuk berikutnya? Masih ada terus ya? Sangat. Nggak drive aku. Tapi kan ini kan kadang sering kali kayak berhadapan kayak kita ini kayak apa ya? Satu sisi kita kita harus bersyukur sudah sampai di titik seperti ini. Tapi di satu sisi itu kayak menurunkan ambisi kita kayak untuk meraih ya cukuplah kamu segini, ngapain kamu berusaha lagi lebih keras lagi. Ada yang terus mengejar terus mimpi-mimpinya, akhirnya dia terus struggle lah. Menurut kamu ya apa kita menyikapi itu seperti ini nih apa? Maksudnya satu sisi kita ngeliat ke bawah, ya masih banyak yang kekurangan ya. Aku cukup ini, kenapa kok aku terus satu sisi kita kok masih terus lapar. Iya. Gini sih bro. Kalau aku mikir, saya nggak omongnya betul. Jadi aku punya aku punya kayak dua sisi mata uang atau mata pedang istilahnya. Jadi satu sisi aku ngelihat, aku ini bersyukur karena aku titik ini sampai titik ini. Tapi itu yang membuat aku tetap
humble, nggak boleh sombong. Karena aku ingat aku dulu tuh pernah di titik itu loh. Itu di sisi mata satunya. Tetapi di satu sisinya, aku kalau sampai stop sampai sini, ya sudah, aku nggak jadi berkat buat siapa-siapa. Berkatku ya cuma buat orang-orang ini. Padahal aku tahu kalau aku dibawa lagi, aku ngembang lagi, aku bisa jadi berkat buat lebih banyak orang lagi. Buat orang lagi, lebih banyak kesaksian banyak orang lagi. Misalnya contoh aku lagi mau build tim di kota-kota banyak-banyak. Lah aku stop, aku nggak akan bisa jadi berkat buat mereka. Mungkin mereka ini orang, karena aku ini bro setiap sering diajak meeting kayak gini atau paling enggak meeting tempat orang lain gitu ya. Aku selalu ngomong aku dulu siapa. Itu aku selalu cerita. Kelemahanku itu dulu apa. Terus dulu struggle-ku itu seperti apa, dengan ya background-ku itu apa, itu aku selalu cerita. Kenapa? Aku nggak malu. Siapa tahu orang sing dengarkan omongan pada waktu itu aku mimpin meeting semua orang, mereka punya kendala yang sama dengan aku. Tapi dengan dengarkan aku, mereka bisa tahu, oh ternyata orang sing dulu ini sama kayak aku ini juga, oh ternyata aku bisa ya gitu. Di titik ini juga bisa. Jadi paling nggak, aku berhenti. Aku nggak bisa jadi berkat buat lebih banyak orang lagi. Karena aku percaya ya kita dibawa Tuhan itu lebih lagi, ya pasti malah jadi lebih luas ya. Gitu. Ada maksudnya lah ya. Iya, pasti ada maksudnya. Cuma di satu sisi kita perlu mengingat bersyukur bukan berarti kayak gak bersyukur terakhir kayak jadi rakus, greedy, aku pengen terus enggak. Tapi aku di satu sisi itu aku ngelihat ke belakang bersyukur. Kenapa? Aku harus rendah, enggak boleh sombong. Gitu. Itu yang membuat aku punya dua sisi mata pedang ini tadi. Istilahnya kayak gitu. Gitu. Jadi itu satu visi kuat kamu lah ya. Maksudnya kamu nggak boleh stop di sini. Berarti kamu membayangkan kamu ingin membuat Heri baru lagi yang lain, betul, tim yang lain. Betul. Kamu pernah di titik yang itu nih, kamu sudah sekarang di titik ini, kamu dengan reach yang nanti dengan semakin kamu punya power yang lebih lagi, kamu akan bisa reach yang seperti Heri lagi. Ya, siapa tahu di sana-sana ini, oh ternyata ada Heri yang kayak duluku itu kayak gitu ditemukan oleh gitu. Istilahnya aku ini kan, istilahnya kayak mungkin ya bukannya apa, aku ini kayak permata sing temokno di tempat sampah, istilahnya kan kayak gitu. Dan itu kan nggak langsung jadi permata, kan diproses, dibakar, dipoles, gitu. Luar biasa. Jadi saya istilahnya kayak gitu sih. Keren bro. Mantep. Nih yang membuat sosok Heri ini terus naik ya. Iya. Tapi ya gitu, tetap nggak boleh sombong. Keep humble. Ya, siapalah kita. Keep humble, iya. Gitu. Paling kita nih dulu saya cuili. Kita ini cuman berapa sih? Putaran debu ya. Nah, di semesta ini ya kan. Iya. Kecil sekali. Apa sih kita perlu sombong? Gitu. Ya, kita hilang pun ya dunia nggak kacau kok. Ya kan? Itu yang aku suka dari kamu dari dulu bro. Iya. Gitu. Oke. Mungkin kasih tips untuk teman-teman yang nonton nih, yang mereka yang lagi struggle, kasih mungkin kamu punya pesan-pesan buat mereka apa yang. Oke, gini, ada satu nih tips. Jadi dalam setiap kehidupan kita itu nggak bisa menyenangkan semua orang. Ya, nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang, dan dalam setiap perjalanan hidup itu pasti kita ngelewatin kerikil, jalan nggak enak. Kita nggak mungkin, kita berharapnya jalan di atas aspal, tapi mungkin bisa kita suatu titik nemukan namanya jalan kerikil. Apakah kita, misalnya contoh kita jalan kaki, misalnya kita mau ke air terjun yang bagus gitu ya, harus melewati kerikil. Apakah kita karena kerikil itu berhenti untuk menuju ke air terjun itu? Enggak. Pasti tetap, tapi enggak buat kita, enggak enak, kaki suwakit kabeh. Tapi pada saat kita sampai di air terjun api itu, puas. Rasa sakitnya itu hilang semua. Hilang, yes. Itu sama dengan kehidupan kita sih, bro. Jadi mungkin pada saat kita dalam kerjaan ya, mungkin dalam setiap musim itu enggak, mungkin dalam tahun ini baik, tahun ini enggak baik. Bulan ini bahkan enggak baik, minggu ini enggak baik, mungkin ya tetap jalan, karena yang paling penting kita punya goal atau visi enggak gitu lah. Kita enggak punya goal, enggak punya visi, itu yang salah sih. Tapi kalau kita punya goal, punya visi, pada saat kita ngelewatin jalan harapannya aspal tapi kerikil, tetap jalan karena kita punya visi dan goal yang jelas.
Kalau nggak punya visi, nggak punya tujuan, ya kita akan jalannya tanpa arah. Tanpa arah, kita kena nggak tahu mau halangan kemana. sini, kita lari ke kanan. Padahal kita udah deket. sebenarnya mau deket tuh kayak sini Iya, kan. muternya gak Muter, karuan. balik. Muter balik. Betul. Visi yang kuat tuh harus butuh mindset yang tepat juga ya. Jadi tujuannya apa? Mindsetnya harus positif. Betul. Jadi itu fundamental ya. Jadi nggak serta-merta orang itu kaya terus untuk diri sendiri apa. Nah, semakin kita untuk berimpact sama orang lain, orang lain pun juga akan membantu kita untuk merasakan kita ini ada manfaat hidup kita ini ada manfaat. Gitu. Ya alam semesta lah ya, apa yang kamu tabur, apa yang kamu tuai. Seperti podcastmu ini kan juga bagus bro. Value-nya ya, value yang waktu kamu kemarin ngomong sama aku, oke, karena apa aku mau, karena kamu punya value yang menurutku bagus. Gitu. Thank you banget. Thank you bro. Thank you banget bro. Sudah menyempatkan waktu. Jadi di sini harapannya ya kita di sini berbagi value, semangat. Jadi teman-teman di sini teruslah berjuang karena kita menjalankan cerita kehidupan kita masing-masing dan ya hidup tuh ya seperti ini, ada siang ada malam, ada susah, ada senang, ada menderita, ada bahagia. Jadi dinikmati aja, yang penting kita tahu kita berjalan ke arah mana dan kita benar-benar menikmati perjalanannya itu seperti apa dan kita mendapatkan value-value apa yang kita mau, apa yang kita raih di situ. Oke? Tos Bang Bro. Oke, thank you Bro Eri, sukses selalu, semoga juga goal-goalnya nanti makin lama makin tercapai dan timmu, bisnismu ini makin terus berkembang dan berimpact ke banyak orang. Amin. Thank you juga, sukses buat podcastmu dan bisnismu yang lain-lainnya Bro. Siap. Oke. See you guys. See you. Thank you. Bro. Thank you ya Bro. Thank you. Keren.